Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Terminator 2 Judgment Day. Film ini disutradarai oleh James Cameron, dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, Leslie Hamilton Girard, Edward Furlong, Robert Patrick, dan nama besar lainnya. Setelah lebih dari 10 tahun Sarah Connor menghancurkan Terminator pertama, yang diprogram untuk membunuhnya, ia ditahan di rumah sakit jiwa. Sementara itu, Terminator lain bernama T-1000 dikirim superkomputer Skynet untuk membunuh anak Sarah, John Connor. T-1000 merupakan Terminator jenis baru yang lebih maju dan lebih kuat dari para pendahulunya. Terminator baru ini terbentuk logam cair yang dapat berubah bentuk menjadi apapun yang disentuhnya. Untungnya, Sarah dan John tidak harus menghadapi T-1000 sendirian. Mereka dibantu Terminator lain yang memiliki model sama dengan Terminator yang pernah mencoba membunuh Sarah. Berhasilkah mereka menyelamatkan John Connor dari ancaman pembunuhan T-1000? Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat kehancuran kota Los Angeles di tahun 2029, di mana sebelumnya diceritakan 3 miliar lebih manusia telah tewas di tahun 1997 akibat ledakan nuklir. Orang-orang yang selamat pun kemudian mereka berperang melawan robot-robot canggih yang akan memusnahkan manusia. Lalu di tahun 2029, komputer pengendali robot bernama Skynet ini kembali mengirimkan Terminator ke masa lalu, dengan misi untuk membunuh manusia yang bernama John Connor yang masih kecil. Di lain sisi, John Connor pun berhasil mengirim Terminator yang sudah dimodifikasi dan diprogram ulang untuk melindungi dirinya di masa lalu. Dan kini scenes beralih ke masa lalu. Terlihat kilatan cahaya aneh dan kemunculan sesosok tubuh di sebuah sudut kota di Amerika, yang ternyata merupakan sebuah robot Terminator yang sudah dimodifikasi dan diprogram ulang untuk melindungi John Connor. Kali ini Terminator yang telah diprogram ulang dan sebut saja Arnold biar kita tidak bingung, karena pada film ini ada dua Terminator yang berbeda karakter. Arnold kemudian menuju sebuah bar yang tidak jauh dari tempat itu dan kemudian meminta sepatu, baju, jaket termasuk pakaian dalam pada salah satu pengunjung di bar itu. Orang yang kebetulan merupakan seorang preman di bar itu auto tidak terima dipalak begitu saja. Dia dan teman-temannya malah menertawakannya, bahkan menancapkan rokoknya yang masih menyala di dada Arnold. Dari belakang kemudian teman-temannya mulai menghajar Arnold. Dan tentu saja, seperti yang kita harapkan, dengan 1-2 kali pukulan saja justru malah mereka yang babak belur dihajar balik oleh Arnold. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, Arnold yang merupakan Terminator langsung pergi dari tempat itu untuk mencari John Connor. Sementara di lain sisi, kembali terlihat kilatan cahaya petir yang ternyata itu adalah Terminator T-1000 yang lebih canggih yang dikirim oleh Skynet datang di sudut lain di kota itu. Terminator ini terbuat dari logam cair dan bisa berubah dengan objek berukuran yang sama yang disentuhnya. Kemudian T-1000 itu menyamar menjadi polisi yang telah dibunuhnya dan langsung melacak alamat John Connor dari mobil polisi tersebut. Kemudian scenes beralih pada John Connor kecil yang pagi-pagi sudah menggeber motor bersama teman-temannya. John Connor sengaja tidak menggubris ibu angkatnya yang merasa kesal dan muak dengan kenakalan si John. Tut sebagai ayah angkatnya yang mau membantu istrinya pun tidak digubris oleh si John. Di hari T-1000 yang baru sampai ke rumah John, ia mendapat kabar bahwa John sudah tidak ada di rumah. Dia pun mencoba meminta foto John kepada orang tua angkatnya. Tak lama ibu angkatnya pun memberikan foto John kepada T-1000. Mereka pun tak sadar bahwa tujuan T-1000 mencari John adalah untuk membunuhnya. Sementara di lain sisi, si John yang seorang anak badung namun cerdas, terlihat ia sedang mencoba meretas sebuah ATM. John pun lalu berhasil mengambil uang $300 dari ATM tersebut dan pergi untuk menghabiskannya. Cerita berlanjut ke Sarah Connor atau ibu kandung John yang kini ada di rumah sakit jiwa, di mana dia didiagnosa gangguan jiwa karena pernah mau meledakkan sebuah pabrik komputer dan dianggap punya khayalan yang aneh tentang Terminator. Dan karena pernah mencoba untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa,
Sarah Connor ditempatkan di sel yang memiliki sistem proteksi lebih. Di sana Sarah Connor pun sering mendapatkan perlakuan kasar daripada petugas di rumah sakit itu. Sarah pun sempat memohon ke Dr. Silberman untuk dipindahkan ke tempat yang lebih minimum penjagaannya dan dia minta diizinkan untuk ketemu dengan John, putra kandungnya. Namun Dr. Silberman menolaknya, yang auto membuat Sarah Connor marah dan langsung menghajar Dr. Silberman. Sementara di lain sisi, terlihat John yang mau pergi ke sebuah mall untuk bermain game selepas meretas ATM. Saat itu kebetulan Arnold, sang Terminator, juga telah menemukan keberadaan John Connor. Sedangkan T-1000 yang Terminator 2 terlihat masih terus mencari keberadaan John Connor. T-1000 yang kini sudah ada di dalam mall, ia bertanya ke setiap anak-anak yang ditemuinya. Dan secara kebetulan dia bertanya kepada temannya, si John yang mau menukar koin game ke kasir. Tak lama anak gondrong itu pun segera menemui John yang lagi asyik main dingdong dan memberitahu kalau ada polisi yang mencarinya. Mereka yang menyangka akan ditangkap karena meretas ATM tadi segera berpencar dan berlari menjauh dari tempat tersebut. John pun berlari melewati pintu belakang dan beruntung secara bersamaan datang Arnold untuk melindunginya. Secara ajaib Terminator T-1000 yang sudah jatuh dan bolong-bolong, tubuhnya kembali utuh dan bangkit lagi. Lalu terjadilah pertarungan dua Terminator yang membuat si John langsung berlari ketakutan ke arah motornya di parkiran. Melihat itu, T-1000 pun tak mungkin tinggal diam. Dengan berlari, ia terus mengejar si John. Begitupun Arnold yang langsung mengejar T-1000 untuk melindungi John Connor. Si John yang mengira T-1000 masih mengejarnya dengan terus berlari, ia pun berhenti sejenak. Namun ternyata ia harus melihat kalau saat ini T-1000 kembali mengejarnya dengan truk besar. Menyadari akan hal itu, John pun langsung kabur dengan KLX-nya. Di saat yang hampir terlindas dengan timing dan akurasi yang tepat, Arnold pun berhasil menyalip truk dan dengan cekatan memindahkan John ke atas motornya. Kemudian ia menembaki ban truk tersebut sehingga oleng dan hilang keseimbangan hingga truk itu menabrak dinding jalan dan meledak. Arnold yang mengetahui T-1000 adalah Terminator yang lebih canggih dari dirinya, ia terus menancap gas motornya. Dan benar saja, keajaiban keduanya pun terjadi lagi. Ternyata T-1000 keluar dari ledakan dan kobaran api dalam keadaan utuh kembali. John Connor yang sudah diselamatkan meminta Arnold untuk menghentikan motornya. Dia pun kaget setelah tahu kalau yang telah menyelamatkannya ternyata sebuah Terminator yang selama ini diceritakan oleh ibunya. Setelah John mengetahui keadaan yang sebenarnya, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menghindari Terminator T-1000 yang terus memburu John. Kemudian mereka berdua pun menuju rumah sakit jiwa untuk menolong dan menjemput ibunya. Ketika semua penjaga pergi, Sarah yang sudah terlatih mulai beraksi melepaskan sabuk pengikat dan borgol dengan peneliti yang sudah disiapkannya. Dan ternyata secara bersamaan Terminator T-1000 pun sudah masuk ke area rumah sakit untuk mencari Sarah. Setelah membunuh dan menyamar sebagai salah satu penjaga, T-1000 itu mulai mencari informasi keberadaan Sarah. Ketika pintu kamarnya berhasil dibuka, dengan cepat Sarah langsung melumpuhkan penjaga pemegang kunci yang sedang berjaga. Lalu dengan perhitungan tepat, Sarah pun menyerang penjaga lainnya dan juga Dr. Silberman. Dengan sebuah jarum suntik yang diisi cairan kimia berbahaya, Sarah pun menyandra Dr. Silberman. Dengan menodongkan suntikan tersebut ke dokter, Sarah memaksa para penjaga yang lainnya untuk membuka pintu yang menuju keluar rumah sakit. Sarah pun baru tersadar ketika John datang dan menjelaskan semuanya. Dokter itu pun kaget dan melongo ketika melihat Terminator T-1000 menerobos melewati teralis yang terkunci. Setelah lolos dari kejaran Terminator T-1000,
Mereka pun bersembunyi di suatu tempat untuk mengobati luka Sarah dan mengatur strategi selanjutnya. Keesokan harinya di perjalanan, Arnold bercerita kalau perang nuklir berawal juga dari seorang riset ilmuwan yang bernama Miles Dyson, di mana beberapa bulan yang lalu ternyata Dyson telah berhasil menciptakan microprosesor revolusioner. Dan 3 tahun ke depan, Cyberlin akan menjadi pemasok terbesar militer berbasis komputer yang akan diprogram secara otomatis oleh Skynet. Kemudian cerita berpindah ke Dyson yang sedang bekerja di rumahnya. Dyson adalah seorang ilmuwan yang super sibuk dan hampir tak punya waktu untuk keluarga. Istrinya pun harus mati-matian merayu Dyson hanya untuk sekedar menemani anak-anaknya bermain. Sementara Sarah dan yang lain menuju rumah seorang kenalannya yang bernama Enric untuk memilih dan mengambil senjata yang sudah lama dia siapkan. Dan ketika dicek di ruang bawah tanah, berbagai jenis senjata yang diperlukan, ternyata semuanya sudah ada di sana. Dengan membawa senjata, kemudian Sarah pergi meninggalkan John dan Arnold yang tidak diberitahu rencana Sarah selanjutnya. John pun mencoba mencegah kepergian ibunya, namun sang ibu langsung tancap gas tanpa memperdulikannya. John pun langsung berteriak dan mengajak Arnold untuk mencari Miles Dyson. John sangat yakin kalau ibunya mau membunuh Miles Dyson agar proyek Skynet itu tidak berlanjut. Dan benar saja, dugaan John pun tidak meleset. Sarah yang sudah ada di pelantaran rumah Dyson sedang bersiap-siap untuk melakukan penembakan terhadap Miles Dyson. Sarah yang tahu tembakannya meleset langsung masuk ke rumah Miles Dyson dan kembali menembakinya dari jarak dekat. Ketika melihat kondisi Miles Dyson yang tak berdaya, Sarah yang sudah menodongkan pistol ke arahnya merasa iba dan membatalkan niatnya untuk membunuh Miles Dyson. Beberapa saat kemudian, Arnold dan John pun baru datang ke tempat Dyson. Kemudian John menenangkan ibunya dan berjanji akan memikirkan tindakan selanjutnya. Di depan Dyson dan istrinya, Arnold menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Lalu setelah mengobati Dyson dengan detail dan terperinci, Arnold juga menjelaskan tentang proyek Skynet yang sedang dikerjakan Dyson akan menjadikan kiamat di kemudian hari. Dan agar proyeknya tidak ada yang melanjutkan, Dyson pun setuju untuk memusnahkan semuanya yang disimpan dan diamankan di lab Cyberlin. Malam itu juga mereka segera menuju laboratorium Cyberlin yang dirahasiakan. Setelah menyeka penjara yang bertugas, Dyson pun membantu mereka menunjukkan ruangan tempat penyimpanan yang dirahasiakan. Polisi yang berjumlah cukup banyak lalu datang ke lokasi dengan bantuan SWAT, Satuan Penegak Hukum Ala Militer dan taktis khusus dalam operasi-operasi beresiko tinggi. Di dalam lab, semua barang dan data yang ada sudah siap untuk dimusnahkan. Mengetahui banyak polisi, John pun mengingatkan Arnold jangan sampai ada korban jiwa. Dyson yang memegang remote pemicu peledak akhirnya harus tertembak oleh sergapan para polisi. Dyson yang sekarat dengan luka tembakannya akhirnya ikut meledak di dalam lab itu. Terminator T-1000 yang kini telah sampai di lokasi langsung menuju lantai atas di gedung itu dan memacu motornya ke arah helikopter yang terbang di samping gedung. Ketika helikopternya hancur, Terminator T-1000 pun membajak kontainer yang membawa nitrogen cair dan kembali mengejar John Connor dan yang lainnya. Arnold lalu melompat ke mobil kontainer dan menembaki Terminator T-1000 dari jarak dekat dan menarik kemudi ke arah kiri yang menyebabkan kontainer tersebut terguling ke arah sebuah pabrik peleburan baja. T-1000 yang turun dari kontainer perlahan-lahan membeku karena terkena nitrogen cair. Kemudian hancur berkeping-keping setelah ditembak oleh Arnold. Namun karena lokasi itu berada dekat dengan hawa panas peleburan baja, kepingan dari T-1000 pun lambat laun mencair dan menyatu kembali. Sambil membantu ibunya berjalan, John mencoba secepat mungkin memasuki area pabrik untuk menghindari Terminator T-1000 yang sudah kembali utuh.
Sarah yang melihat bahaya besar mengancam keselamatan John, segera menurunkan John melalui rantai besar yang ada di sampingnya. T-1000 kemudian menusuk bahu Sarah dan menyuruhnya untuk memanggil John. Namun dengan tiba-tiba, Arnold yang sudah kehilangan sebelah tangannya datang dan menyerang Terminator jahat dari belakang. Namun karena Terminator T-1000 lebih canggih dan lebih kuat, T-1000 pun tidak membutuhkan waktu lama untuk melumpuhkan arah. John yang sedang bersembunyi tiba-tiba mendengar suara ibunya yang minta tolong. John pun keluar dan berjalan ke arah sumber suara ibunya yang ternyata itu adalah kamuflase dari T-1000. Beruntung Sarah yang asli muncul dan menembaki Terminator T-1000 yang menyerupai dirinya. Arnold yang kini dalam keadaan setengah hancur kembali muncul dan menembak Terminator T-1000 hingga terlempar jatuh ke kubangan peleburan baja yang mendidih. Dan Terminator T-1000 yang terbuat dari logam cair pun akhirnya musnah. John lalu melemparkan tangan robot dan chip yang merupakan sumber awal penemuan dan pembuatan Terminator T-1000 ke dalam peleburan baja itu. Setelah semuanya dianggap selesai, tiba-tiba Arnold mengingatkan kalau masih ada lagi satu chip di kepalanya. Karena menurutnya itu pun harus dimusnahkan. John mencoba mencegahnya, namun Arnold memutuskan semuanya harus berakhir. Beberapa tahun kemudian, perang nuklir dan perang melawan mesin yang diprediksi pun tidak terjadi. Terlihat Sarah yang kini telah menua sedang santai melihat cucunya bermain di sebuah taman. Itulah alur cerita film Terminator 2 Judgment Day yang dirilis tahun 1991 guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.